apalagi yang teman-teman ragukan di Pala Hayati. Ada nggak yang masih ragu? Coba tunjuk tangan tuh. Yang masih ragu nih, yang masih ragu di Pala Hayati. Ada nggak? Satu. Awalnya satu, si Oren. Belanja. Juga si hitam. Dengan si merah. Awalnya mereka tuh awalnya membuka ya kan, karena Anda sering belanja, terjadilah Anda masukin tuh belanja aja di ACC Paylater, terjadilah tuh udah masuk tuh, udah terlibat tuh teman-teman. Nanti teman-teman setelah udah terlibat, nah keuangan mulai ini gajian udah, waduh buat ini doang nih, ya kan udah terjebak nih ini kemudian ya. Itu menceritakan dari awal punya pinjol sampai selesai di Pala Hayati. Pak Budi itu bang, Pak Budi. Ayo Pak Budi, ada nih. Walaupun nih aplikasinya udah ya kan udah kesusahan nih. Ayolah kita bantuin dulu bagaimana caranya. Semangat. Ngapain Pik? Ya mundur aja Pik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya nih? Jaya, Nusantara Raya. Tepuk tangan buat kita semua dalam hari ini. Sehat semua. Yang pertama, dilarang keras berpura-pura menjadi petugas resmi pemerintahan, kejaksaan atau departemen pemerintahan lainnya. Nah kadang gini, Deskol itu tidak mengaku kalau bahwa dia itu dari aplikasi pinjol, gitu. Dan dia berpura-pura nih, saya dari pemerintahan ini, minta data kita ini itu segala macam, gitu. Dan biasanya kadang gini, kadang ada juga yang nelfon ke kantor kita, benar nggak? Ada yang nelfon ke kantor kita itu dia ngakunya dari kurir. Dia nggak nyebutin tuh kalau dari aplikasi pinjol, enggak. Dia itu ngakunya dari kurir, saya dari kurir ini, bener nggak atas nama ini. Dan itu dilarang. Kalau kita mau laporin sebenarnya bisa. Tapi kadang-kadang ini mereka itu nggak pernah nyebutin dari aplikasi apa, karena mereka juga takut. Ketika mereka nyebutin dari aplikasi satu aplikasi, dua aplikasi, kita laporan ke OJK, nah itu akan dituntut oleh OJK. Regulasi penagihan ini sesuai aturan OJK. Di luar regulasi ini, ketika mereka nagih secara kasar, boleh dipoto, boleh di video, kirim ke kita yang akan report. Itulah tugas Pala Hayati di sini. Tepuk tangan buat Pala Hayati dong. Kita punya tetangga nggak? Punya saudara nggak? Ketika ada kolektor datang ke rumah, nggak ketemu sama kita, itu ketemunya sama tetangga. Kolektor itu nggak boleh memberitahu utang kita berapa, tagihan dari mana. Tugas mereka hanya menanyakan, Bu, Pak, mohon izin bertanya, apakah betul Bapak ini tinggal di sini? Udah sebatas itu. Itu secara hukum itu bisa jadi pidana. Karena kita punya wewenang atas hak kita, wilayah rumah kita. Gitu. Itu bisa jadi pidana. Makanya ketika ada kolektor yang datang ke rumah, kita sambut baik-baik, jangan pakai rasa takut. Sambut baik-baik, telepon Bang Udin, saya ada kolektor yang datang ke rumah. Paling Bang Udin nanya, udah bayar backup belum? Udah bayar backup belum? Udah Bang, udah lunas ya, udah SKPP-nya udah ada, udah. Karena apa? Karena gini, orang bisa takut karena awal, tapi orang
kalau udah paham itu gak bakal bisa takut, malah berani, ya. Makanya di sini setiap PT Malayati Konsultan itu sering mengadakan acara NMT seperti ini. Ini udah masuknya itu ke part 4 ya. Udah masuk ke part 4. Nah, makanya di sini tuh kita saling sharing biar tambah paham lagi, biar tambah ngerti lagi yang namanya sisi gelap pinjol itu seperti apa. Oke, karena belum ini ya, belum kenalan dulu nih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Reno Roseno. Tapi kalau di TikTok sih terkenalnya Kang Reno biasanya, gitu ya. Gitu kalau di TikTok boleh di follow TikToknya Kang Reno boleh ya. Siapa yang punya TikTok boleh di follow ya. Nama akunnya itu media sosialnya itu Reno Roseno ya. Dan boleh juga di DM juga lewat bawah, nggak apa-apa, santai. Yakin nih, teman-teman yang di sini yang hadir di sini pasti belum paham yang namanya itu tentang AFPI, ada OJK, itu pasti belum paham. Saya yakin, ya, gitu. Saya yakin pasti belum paham. Kang Reno, kalau ibaratnya SIKES itu kan ada AFPI sama OJK-nya. Jangan ketipu, ya, jangan ketipu. Jangan mentang-mentang ada OJK sama AFPI itu disebutnya legal. Jangan ketipu. Jadi biasanya kalau semi legal itu memang suka ada tulisannya AFPI ini. Tapi kalau yang semi legal itu dia tidak berlisensi. Ya, makanya nih AFPI ini dia mengawasinya itu yang semi legal, ya. Karena dia itu modelnya itu kayak komunitas. Grup gitu, modelnya kayak gitu. Dan lunas di Shopee kan gampang, bunganya kecil, 0,4. Silakan. Setelah lunas, tahu-taunya dia mau pinjam lagi nih, nggak bisa. Yang ada limit di situ pasti akan dibekukan ataupun legal ya. Dan pinjolnya pun tadi udah kamu sebutin ya, ada 10 ya, ada Shopee, Kredivo, Akulaku, Ayon, HCI, Amarbank Tunaiku, Lazada, Traveloka, Krediplus, sama Finmas. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Kita yel-yel dulu ya. Ya, mungkin ini kan ada nasabah-nasabah baru nih, ya kan? Mungkin ada beberapa yang belum kenal saya ya. Nanti saya perkenalkan. Kita yel-yel dulu lah, biar kan habis makan pasti ngantuk bawaannya, bener nggak? Kita yel-yel dulu. Jadi kalau saya bilang apa kabar, dahsyat. Kalau saya bilang Malahayati Jaya 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 Nusantara Raya, ya bisa ya? Oke. Apa kabar? Dahsyat. Malahayati Jaya 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 Nusantara Raya. Aplaus buat kita semua. Malahayati Konsultan di bawah naungan PT Malahayati Nusantara Raya sudah berbadan PT ya, itu terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kita punya legalitas ya. Karena kenapa sih harus saya tampilkan legalitasnya ya, supaya Bapak sama Ibu tidak tertipu sama yang namanya jasa joki. Malahayati Konsultan tidak melayani pinjol aja, ya. Malahayati Konsultan tidak melayani pinjol aja, tetapi perbankan, mulai dari kartu kredit dan personal loan atau KTA. Kita bisa membantu permasalahan Bapak sama Ibu. Kalau ya, Malahayati tidak membantu cuma pinjol aja, tetapi
perbankan juga. Jadi kalau bapak sama ibu punya permasalahan di kartu kredit ataupun di pinjaman atau KTA atau personal loan, bapak atau ibu bisa memakai jasa kami. Ya, jadi bukan cuma pinjol aja. Ya, nah legalitas ini harus perlu diperhatikan. Ya, karena banyak nih jasa-jasa joki-joki Superman, joki-joki abal-abal. Yang pertama mereka mereka tidak memiliki kantor. Sedangkan PT Malahayati Nusantara Raya sudah memiliki 6 kantor. Ya, applause buat Malahayati. Kantor yang pertama itu kantor pusat, adanya di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Jadi bapak atau ibu kalau misalkan punya saudara, punya teman atau mantan pembantunya punya permasalahan di pinjol ataupun perbankan yang rumahnya berwilayah di Jakarta Selatan, silakan infokan bawa ke Malahayati kantor pusat Mampang Perapatan. Ya, kebetulan saya ditugaskan di kantor pusat Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Untuk kantor cabangnya ada di Meruya, Jakarta Barat. Mungkin sebagian bapak sama ibu permasalahannya diselesaikan di kantor cabang Meruya. Mungkin sudah ada yang sudah banyak tahu lah kalau untuk cabang Meruya. Yang ketiga ada di Bekasi. Ya, ada di Bekasi. Ya, mudah-mudahan Malahayati bisa meluaskan sayapnya di kota-kota besar untuk membantu permasalahan semua masyarakat. Applause buat Malahayati. Ya, nah kalau joki abal-abal atau jasa konsultan lain, mereka tidak memiliki banyak kantor, bahkan nggak punya kantor. Sekarang saya kasih logikanya atau gambarannya. Bapak kalau mau ATM-nya terblok, bapak ngurusnya ke kantor mana? Banknya kan, ke banknya kan. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin menyelesaikan masalahnya, ya harus datang, wajib bertemu dengan tim di kantor. Jadi kalau ada yang menawarkan ketemuannya bukan di kantor, jangan mau. Ya, jangan mau. Takutnya apa? Nanti bapak sama ibu itu nanti tertipu. Ketika ibu sudah mentransfer biaya fee-nya di awal, ya kan, bukan permasalahan nanti selesai, malah nanti ibu sama bapak di blok nomornya. Itu udah banyak yang sering terjadi. Terjebak. Karena gini bapak ibu ya, banyak nggak iklan-iklan ketika kita buka sosial media, baik itu Facebook, Instagram, ya, terutama tuh di YouTube tuh, kebanyakan iklannya apa? Pinjol. Ya, iklannya pinjol. Jadi itu di situ ibu terjebak dengan iklan-iklan pembodohan. Ada beberapa iklan, saya nggak sebutin mereknya. Yang jelas iklannya seperti ini. Sudah berapa lama kamu menggunakan handphonemu? Betul tidak? 2 tahun. Coba download aplikasinya. Wow, saya dapat 20 juta. Ya, ketika bapak sama ibu download aplikasi tersebut, daftar, akhirnya yang cair cuma 500.000 atau 1 juta. Nah, di situ tuh bapak sama ibu terjebak. Ya, setelah terjebak, bapak terjerat. Ya, mau tidak mau yang cair 1 juta atau 500.000, bapak pakai tidak? Pasti pakai. Benar tidak? Karena uangnya sudah cair ke rekening. Setelah bapak pakai, bapak bayar, bapak dikasih lagi limit yang lebih besar. Akhirnya bapak mau tidak mau pakai lagi. Setelah itu lama-kelamaan setiap bulan seperti itu, bapak seolah-olah digiring tanpa sadar untuk bapak membuka aplikasi lain, dan akhirnya bapak terjerat. Gitu, ya. Bapak lama-lama terjerat. Mungkin saya berani yakin kok. Di sini bapak sama ibu bukan cuma 1 aplikasi, pasti banyak, lebih dari 3, benar nggak? Nah, lebih dari 3. Yang tadi saya bilang bapak terjebak lalu terjerat, karena memang dia menggiring kita, ya, menggiring kita supaya kita membuka aplikasi lain, ya kan?
dengan bunga-bunga yang tidak masuk akal. Ya, satu-satunya cara kalau bapak sama ibu ingin terlepas dari jeratan pinjol itu harus diputus mata rantainya. Ya, kalau nggak diputus mata rantainya, algoritmanya mereka itu tidak akan pernah bisa bapak berhentikan atau bapak lunasi. Buktinya permasalahan bapak sama ibu, bapak tetap bayar nggak selesai-selesai. Benar nggak? Satu-satunya cara itu harus diputus mata rantainya. Ketika bapak sama ibu diputus mata rantainya dengan cara digalbay atau digagal bayar, bapak sama ibu sudah nggak bisa main lagi pinjaman online. Karena main pinjol itu sekali dalam seumur hidup. 5 juta Di Jakarta, kalau misalkan 5 juta, bapak sama ibu bayar pinjol misalkan di beberapa overall ya, beberapa aplikasi semuanya lah. Setiap bulan bapak ibu mengeluarkan uang untuk bayar cicilan pinjol misalkan 3 juta. Itu semua aplikasi, include semua aplikasi. Sisa 2 juta. Apakah cukup 2 juta? Buat ongkos kita kerja aja nggak cukup, bapak ibu. Ya, apalagi sudah berumah tangga. Benar nggak? Nah, tapi ketika bapak sama ibu tidak lagi mencicilnya, otomatis uang yang bapak ibu biasanya bayar cicilan pinjol akhirnya kan nggak bisa dibayar ke pinjol lagi. Bapak ibu bisa menghemat dari situ daripada bapak bayarin terus, nggak bakalan selesai. Ya, nggak bakalan selesai. Pak, nanti kalau misalkan di blacklist bagaimana? Pertanyaan saya simpel. Lebih takut di blacklist OJK atau BI checking? Iya nggak pakai ada. Atau Tuhan? Sorry, takut di blacklist OJK atau Tuhan? Hah? Tuhan. Lebih baik di blacklist sama BI checking daripada Tuhan. Kalau di blacklist sama Tuhan, kita udah nggak bisa nafas, Pak Ibu. Ya, kalau BI checking otomatis apa? Kita kan udah nggak bisa berhutang lagi. Justru lebih bagus toh. Ya, artinya apa? Ibu jauh nggak dari yang namanya riba. Hutang-hutang itu kan riba, Bu, yang menghambat rezeki bapak sama ibu. Betul. Ya, jadi nggak usah takut. Nggak usah takut di blacklist BI checking. Hidup adalah pilihan. Jadi bapak sama ibu harus mengutamakan kebutuhan rumah tangga yang sudah berumah tangga ataupun untuk kebutuhan pribadi, gitu. Ya, itu namanya galbay, gagal bayar. Ya, makanya saya jelaskan dulu, takutnya bapak sama ibu nggak tahu nih galbay ya. Galbay apaan Pak? Galbay itu, makanya saya jelasin. Galbay itu gagal bayar. Ya, ada 4 keresahan nasabah ketika gagal bayar. Yang pertama, ya, takut disebar datanya. Benar nggak? Takut disebar datanya. Yang kedua, takut didatengin debt collector. Ya, takut didatengin debt collector. Yang ketiga, takut diteror ke kantor. Ya, yang kelima, yang keempat, takut BI checking. Kalau ada yang sama. Ya, itu 4 loh. Yang pertama takut sebar data, kedua takut debt collector, ketiga takut diteror ke kantor, keempat takut BI checking. Jadi teman-teman gak usah resah. Makanya kenapa teman-teman dibantu oleh tim project, ya, di backup dulu datanya supaya tidak menyebar ke semua yang ada di ponselnya teman-teman. Ya, makanya kenapa harus di backup supaya tidak diinformasikan ke semua kota. Karena ketika bapak sama ibu download aplikasi tersebut, bapak sama ibu mengizinkan, ya, mengizinkan mereka mengakses email perangkat bapak sama ibu. Ya, kalau terakhir dengan kata kolektor, pikiran bapak sama ibu udah pasti orangnya udah pasti Ambon. Benar nggak sih? Orangnya sudah pasti Ambon, hitam, badan besar. Benar nggak? Nanti Pak dia teriak-teriak Pak, ya kan? Dia pasangin petasan di rumah saya Pak. Nah itu kan karena kita sudah didoktrin dari lahir seperti itu. Benar nggak? Apalagi dengan film-film yang nggak jelas kayak Pintu Berkah tuh banyak kolektor yang nagi-nagi nyeret-nyeret begitu kan? Hah? Benar nggak? Karena kita didoktrin dari lahir. Nggak semua seperti itu Pak Bu, dan itu udah nggak boleh. Sama halnya ketika bapak dengar
dengar bahasa pisau. Pisau itu kalau misalnya Bapak dengar bahasa pisau itu pasti bisa melukai, ya nggak? Bisa melukai, bisa nusuk orang, berbahaya, bener nggak? Bapak bawa pisau di tengah malam itu tuh bahaya, bener nggak? Pasti dengan bahasa pisau, tetapi nggak semua pisau seperti itu. Pisau, ibu masak di dapur, motong daging pakai apa bu? Nah, berarti